Halo, selamat siang teman-teman. Apa kabar? Semoga selalu sehat ya. Banyak berkah, pahala, rizki yang lancar. Amin, amin. Oke, pada kesempatan ini saya ingin bahas sedikit tentang topik yang apa itu tentang rangka yang patah, khususnya di Yamaha MT25. Seperti yang kita tahu bahwa Yamaha MT25 ini dan R25 menggunakan rangka turbular ataupun diamond ya bentuknya ya. Sering kita dengar dan baca dan mungkin pernah ngalamin ya, turut prihatin teman-teman. Rangka ini break ataupun patah, bisa juga retak ya di bagian sini. Itu sebabnya karena apa? Karena dia terlalu berat untuk memegang si engine. Kita tahu bahwa ada beberapa poin ataupun titik di mana engine ini terkait dengan frame. Yang pertama adalah di sisi sini yang diperkuat dengan 3 baut ini, dan yang kedua adalah di sisi sebelah sini, front lower. Untuk penyebabnya sendiri saya bisa resumekan menjadi tiga kategori. Yang pertama adalah pemasangannya yang tidak proper, yang kedua adalah material, dan yang terakhir adalah aksesoris yang kurang pas ya, kurang benar secara kualitas. Yang pertama adalah pemasangan yang tidak proper. Ada dua hal. Kalau kita pernah lihat owners manual, kemudian kita pernah baca servis manual ataupun diskusi dengan mekanik ya, mekanik resmi gitu ya, kita tahu bahwa setiap poin ini, koneksi baut ini ada beberapa konfigurasinya. Jadi nggak cuma baut yang ditanam ke dalam drat, dia juga punya ring ataupun washer seperti ini. Kemudian bahkan di front lower ini ada dampernya gitu ya. Jadi semuanya itu harus terpasang sesuai urutannya. Jadi kalau skrup, kemudian washer dulu. Kalau ada bagian part yang lain yang teman-teman ragu, teman-teman bisa lihat di owners manual ataupun di service manual. Itu harus urut. Kemudian yang kedua, ini adalah kunci torsi ya. Jadi di sini ada satuannya, inch pound, kemudian ada metric kilogram, kemudian ada newton meter. Ini adalah kunci yang digunakan khusus untuk mengencangkan baut-baut ini ya. Dan semuanya sudah tercantum di servis manual. Karena saya sering berurusan dengan front lower ini salah satu satuan yang saya tahu ini adalah 68 Nm. Jadi ini penggunaannya juga sudah banyak di channel-channel YouTube, teman-teman bisa cari. Ini bisa kita setting angkanya, kemudian kita kencangkan, begitu bunyi yang klek. Nah, itu artinya torsinya itu sudah terpenuhi. Kalau yang digital lebih enak lagi, tinggal lihat nilainya aja gitu. Jadi ini yang kedua ya. Jadi pemasangan yang proper itu selain urutan, kita juga harus memenuhi satuannya. Itu kalau kita bicara baut-baut bawaannya. Gimana kalau kita ganti dengan aksesoris? Oke, siapa yang nggak mau masang frame slider ataupun engine crash bar? Ini adalah dua aksesoris ya, salah satu yang kita pilih ya. Nggak mungkin kita pasang dua-duanya, atau mungkin. Oke, ini adalah aksesoris esensial ya, yang pasti saya akan pasang setiap saya punya motor, karena ini memproteksi. Kita bahas belakangan. Nah, kalau udah seperti ini, kita nggak mungkin pasang baut bawaannya, nggak akan cukup gitu ya. Nah, ini kebetulan sudah saya modif, saya menggunakan baut yang lebih panjang. Nah, ini artinya material bautnya sudah saya ganti dengan baut aftermarket yang tidak sama dengan baut pabrik. Baut sendiri itu ada kodenya ya. Kayak misalnya baut bawaan pabrik ini bisa kita jadikan acuan. Kita harus mencari baut yang setidaknya sama dengan kualitas dan kekuatan daripada baut bawaan pabrik. Nah, ini harus ya. Nah, kalau bisa mendekati. Nah, sementara di pasaran banyak sekali tersedia baut-baut ya. Dan baut-baut itu bisa kita baca sebenarnya. Ada dua standar yang dipakai. Yang pertama dari saya, Society Automotive of Automotive Engineers ya. Itu juga dipakai untuk standarisasi kekentalan oli ya, kalau teman-teman pernah baca juga. Nah, dia juga nentuin kualitas baut. Yang saya tahu ada beberapa grade ada di tabel ini ya, teman-teman. Dan kebetulan dari baut yang pernah saya beli tidak ada yang menggunakan standar tersebut. Tapi dari grade yang ada di tabel tadi
minimal kita tahu dia itu punya kelas, dan tiap kelas itu dibedakan berdasarkan tensile strength-nya. Ada tensile strength, ada yield tensile. Terkait dengan tensile itu sebenarnya istilah adalah melar ya istilahnya. Melar, jadi kayak spiral itu dia memanjang gitu ya. Ada 3 parameter. Yang pertama adalah proof load. Proof load itu tensil itu diukur ya ketika pada kondisi proof load. Nah, ini ada grafiknya nih. Jadi di grafik tersebut proof load itu artinya ketika dia dikencangkan, si baut ini tidak mengalami perubahan bentuk ya. Setelah proof load itu dilewati, nah dia mulai menjadi elastis. Artinya derat-derat ini kemudian bangunannya akan memanjang seperti spiral sampai dengan ukuran yield strength. Jadi di kondisi yield strength tersebut, si baut ini ketika melar dia masih bisa balik lagi ke bentuk semula. Tapi ketika dia sudah melewati yield strength, baut ini jangan diharapkan balik lagi ke form awalnya. Dan ketika dia mencapai tensile strength maksimum, dia bahkan bisa patah. Untuk itu kita harus mencari baut yang setidaknya sama kekuatannya dengan baut bawaannya pabrik, dimana ditentukan dia harus kuat untuk dikencangkan sampai dengan torsi 68 Nm. Nah, itu kita bisa cari di pasaran, di tabel-tabel juga akan saya ketengahkan di sini. Nah, kita coba lihat dari sisi ASTM. Nah, seperti ini. A270. Nah, ini saya akan tampilkan tabelnya. Kita cari yang mendekati 68 Nm. Kemudian kalau kita lihat dari sisi metrik, ini 4,6. Kita cari yang agak gede. Nah, 8,8. Kita lihat tabelnya. Kemudian ada satu lagi berdasarkan kode torsi. Biasanya cuma ditampilin angkanya doang seperti ini di mata bautnya, angka 7. Kita lihat tabelnya. Nah, paling yang mendekati kalau kita bisa dapat yang metrik 12,9, dia bisa sampai 58 lah Newton meter ya. Oke, kalau dari sisi baut pasti teman-teman nyari yang baut yang bagus ya, yang anti karat seperti ini, stainless. Cuman ada di suatu sumber saya baca bahwa baut ini tuh deratnya nggak terlalu bagus ya kalau sering dibongkar pasang, dia sering aus gitu ya, dibanding dengan baut baja yang lainnya gitu ya. Dia secara tampilan lebih bagus sih, cuman saya pikir akan lebih prefer untuk menggunakan material yang lebih berkualitas ya, baik dari foam maupun dratnya. Cuman kekurangannya yaitu ya, ini nggak anti karat. Makanya Yamaha itu di bagian front lower kalau kita lihat, meskipun dia pakai baut yang sesuai standar, dia menggunakan cap seperti ini untuk melindungi dari pengaruh air yang bisa mengakibatkan korosi. Nah, kalau udah korosi, bautnya bisa rusak, salah-salah bautnya juga bisa patah dan mesin turun lagi, dan bisa bikin rangka untuk retak ataupun patah. Jadi sering-sering dikontrol aja kekencangannya, kemudian berkarat atau tidak. Gunakan grease ya kalau menurut saya, pasangan yang paling pas buat menanggulangi karat. Jadi kita udah bahas panjang lebar tentang material. Kita lanjut ke yang ketiga tadi, aksesoris yang kurang bagus ya, kurang mumpuni ya. Banyak sekali frame slider kemudian crash bar yang harganya ya underrate daripada barang yang sudah bermerek, yang sudah diakui gitu ya. Saya pilih ya sedikitnya bermerek, kemudian saya juga pilih desainnya. Jadi kalau kita lihat di sini, crash padnya di sisi luar ini bahannya dari plastik teflon, polyurethane atau apa itu ya. Dia empuk dan sangat bagus untuk meredam benturan, sama seperti dengan punya Agna. Jadi ketika kita terjadi jatuh, kemudian
kena benturan, dia sangat bagus sekali untuk melakukan peredaman. Nah, ketika dia bagiannya bukan bagian yang empuk seperti ini, bagian yang solid ataupun plastik yang getas ataupun mudah patah, impactnya itu akan kerasa banget ke frame, dan itu bisa membahayakan juga gitu ya. Jadi kalau kita invest ataupun milih aksesoris, kalau kita menyayangi motor kita, ya gunakan yang mumpuni ya teman-teman ya. Kemudian kita akan bahas sedikit tentang frame slider dan engine crossbar, karena dia memang ada di posisi engine mount mesin. Jadi masing-masing punya kelebihan dan kekurangan, dan banyak kelebihannya di aksesoris ini ya, engine crossbar. Dia bentuknya lebih kompleks, dia memiliki space yang lebih luas, artinya dia semakin banyak yang dilindungi ya. Dia menjalankan fungsi frame slider sekaligus melindungi engine block dan beberapa fungsi yang lain. Kita bisa masang aksesoris seperti fog light, kemudian klakson, tas yang kita ikat, bahkan ban ya, kayak Mas Mario Irot di Africa Twin-nya, dia sempat ngikat ban serep di engine crossbar. Dan secara harga otomatis mostly dia akan lebih mahal ya, karena materialnya sendiri seperti ini. Bahannya besi, diameternya 22 sampai 28 mili, dan bahannya kuat. Kekurangannya, dia lebih berat daripada aksesoris yang seperti ini, cuman satu frame slider simple. Tapi apakah dia akan selalu melindungi motor kita ketika motor kita terjatuh ataupun low side ataupun high side fall gitu ya? Tidak ya. Untuk motor yang posisi statis, misalnya lagi di standar kesenggol jatuh brek, ataupun lagi di standar dia melorot jatuh brek, dia akan sangat maksimal, bagus gitu ya. Cuman motor ini kan dirancang untuk jalan gitu ya, kita nggak tahu dia nanti jatuhnya seperti apa. Kalau udah namanya low side, dia masih bisa ditolong lah dengan adanya engine crossbar ataupun frame slider, tapi nggak menutup kemungkinan dia bisa patah ya ketika dia menghujam ke aspal ataupun gravel yang friksinya nggak terlalu gede gitu ya. Dia mungkin bisa patah gitu ya, atau mungkin di lumpur dia malah nancep. Jadi seperti itu. Jadi tidak selalu bisa melindungi secara maksimal ketika motor ini dalam posisi berjalan. Ini semua adalah salah satu dari beberapa sarana untuk mengamankan motor kita. Jadi ada plusnya. Tapi apakah kita pengen motor kita jatuh, kemudian motor kita low side, high side? Yang paling penting adalah kita harus selalu mengutamakan safety riding. Kita harus menempatkan motor seproper mungkin, tidak berisiko jatuh ataupun mencelakai orang lain. Itu yang kita inginkan, itu yang harus kita jaga meskipun kita memasang banyak sekali pelindung. Oke, barangkali itu saja yang bisa saya share hari ini. Semoga ada manfaatnya. Keep safety ride, sayangi dan hargai pengendara lain. Sukses selalu dan sehat selalu. Terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi.